pokoknya 90%, sekarang lebih bagus Pak. Dan guide itu dulunya kan aku bilang otodidak. Karang itu kalau guide zaman dulu, saya pun juga, bukan orang lain yang, bukan teman-teman, saya juga pernah menginjak terumbu karang. Kita kalau menggait, masalah kita nggak tahu Pak, faktor karang itu kalau diinjak itu pasti mati, lendirnya kena. Dulu itu saya nelayan nakal sekali itu, pakai potasium, terus saya sama petugas dikasih penyuluhan kalau potas itu terus merusak terumbu karang terus saya itu terus menyadari bahwa memang potasium itu memang merusak terumbu karang. Kalau pemakai itu terus gimana di kemudian hari dengan anak cucu kita, karang jadi rusak, hancur, kan dampaknya seperti itu kan. Kalau di Karimun Jawa, kalau yang dulu ya, itu ada penebangan, lihat ya, tapi untuk konsumsi sendiri itu biasanya gitu. Terus untuk illegal fishing kalau ini dulu, tapi ini sudah beberapa tahun ini sudah menurun, sudah nggak ditemukan lagi. Paling yang terakhir itu ada kapal besar kayak jenis tongkang yang itu selalu berlabuh atau berlindung di kawasan Taman Nasional, dan itu sebenarnya tidak boleh, itu dilarang gitu. Gunanya patroli agar untuk mengetahui keadaan kawasan, untuk mengamankan kawasan, terus untuk meminimalisir kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pelanggaran di bidang kehutanan. Dulunya kan sudah ada yang ketangkap, ya ada jerah. Akhirnya kita tahu Pak, namanya ya dilarang juga. Saya nggak mau kalau ketangkap, ya itu berarti pengalaman, berarti ini dilindungin. Kita dilarang alkotas, ya kita takut sendiri Pak. Namanya orang otodidak Pak, kita pasti takut. Saya memang pengguna, dulunya memang pengguna. Terus terang, saya nggak menutupi Pak. Tapi sekarang saya sudah kenal wisata namanya dilarang, atau penyu itu juga dilarang. Sekarang menyadari, sebab aku sekarang ya hidup saya
lebih baik ke wisata Pak, jadi guide. Ya alhamdulillah 1 hari dibayar 150 Pak, lumayan. Kalau 1 bulan sudah berapa itu? Kan gitu. Alhamdulillah juga ada penyuluhan dari PTN atau pemerintahan setempat bahwa pemakai itu memang dilarang oleh pemerintah, jadi dirubah dengan kegiatan wisatawan, pariwisata. Ya alhamdulillah juga karang nggak rusak, penghasilan melimpah, darat pun penghasil melimpah seperti kuliner, seperti apa, bagus juga sekarang. Jadi kita nggak usah pemakai itu, kita enak juga kan, bisa cari makan juga. Setelah kita mengamati, meneliti, ternyata di dalam zona ini adalah banyak sekali jenis-jenis mangrove yang sangat bagus, sehingga terus kita beri kesepakatan merubah zonanya menjadi zona pemanfaatan batas. Artinya dengan zona itu siapapun akan bisa menikmati wisata sambil untuk pendidikan.